Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian Sabtu 15 Agustus 2026. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan harian untuk kita tertulis dalam Ester 9 ayat 22 yang dibacakan oleh Punguan Ama HKBP Petukangan. Ester bidusia ayat 22. Bayan nari pardingotan dia sonangani halak Yahudi maradopon musuh nasidai. Ai di bulanido martukar gondong ni rohana nasida gabelas ni rohana. Jala arsak ni rohana sida gabeari raya. Ikon bae non nasida do akka ari i gabe ari panggalangan dohot las niroha. Jala masih piringan ganup dohot ale-alena. Uhud marsi leon-leon tun halak napogos. Ester pasal 9 ayat 22. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk antar mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Ingatlah perbuatan Tuhan dan hadirkanlah dalam hidupmu. Dalam Alkitab, Kitab Ester, kita melihat bagaimana proses Tuhan dalam hidup umatnya sekalipun diperhadapkan dengan pergumulan yang sulit. Meski demikian, ceritanya mengisahkan tentang kelepasan yang diberikan Allah kepada umatnya. Setelah diusir dari tanah air mereka, orang Yahudi hidup di negeri yang tidak memperdulikan Allah. Seorang pejabat pemerintah yang keji ingin membinasakan mereka semua. Namun melalui Ratu Ester dan sepupunya Mordekai, Allah melepaskan umatnya. Kisah ini masih dirayakan sampai sekarang dalam hari Raya Purim. Melalui kisah perjalanan umat Israel, Tuhan selalu menghadirkan orang-orang yang setia dan melepaskan umatnya dari kesulitan hidup. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa tidak ada satu hal pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Tuhan telah memilih Ester menjadi ratu dan menempatkan dia sebagai permaisuri di kerajaan Persia. Bukan hanya untuk menikmati segala kekayaan dan kemewahan dari bangsa penjajah, tetapi untuk melepaskan bangsa Israel dari kebinasaan. Dengan kebijakan dan hati yang siap berkorban, tentunya kualitas kepribadian Ester ini yang membuat Tuhan memilih dia menjadi ratu. Ester mencanangkan berdoa dan berpuasa kepada seluruh bangsa Israel demi keselamatan dan pembebasan mereka. Lalu Ester sang ratu sendiri mempertaruhkan nyawanya menghadap Raja Ahasuerus untuk meminta nyawa bagi seluruh bangsa Israel. Di akhir cerita, sejarah membuktikan bahwa keberanian dan sikap rela berkorban sang ratu membuahkan keselamatan dan sukacita bagi seluruh bangsa Israel karena terluput dari kebinasaan. Saudara-saudara, ketika kita menjadi seorang Kristen, hidup kita berubah, pandangan kita berubah, masa depan kita berubah, dan jauh dari stereotip Puritan lama tentang sikap yang muram dan serius dari semua orang. Orang Kristen seharusnya tahu bagaimana cara mengucap syukur. Itulah yang kita dapatkan dari Ester. Merayakan kemenangan yang kita miliki di dalam Tuhan. Merayakan setiap kali kita berhasil melewati masa-masa sulit dan kita masih memiliki pijakan untuk berdiri. Karena itu tetaplah mengingat perbuatan Tuhan dalam hidupmu dan hadirkanlah kebaikannya melalui orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas sapaan firman-Mu yang telah mengingatkan kami
tentang kisah Ratu Ester yang Tuhan pakai menjadi keselamatan bagi umat Israel di Susan, negara Persia. Engkau memakai Ratu Ester sehingga umat Israel luput dari kebinasaan. Demikianlah kami Tuhan Engkau pakai menjadi keselamatan bagi banyak orang, menjadi berkat, menjadi sukacita. Berkati semua umat-Mu, jemaat-Mu, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, supaya kuat di dalam Tuhan. Kiranya apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, kebaikan yang Kau limpahkan, senantiasa kami hadirkan dalam kehidupan kami. Kami senantiasa memberitakan kebaikan-Mu bagi banyak orang, bahwa tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak bisa hidup sampai saat ini. Berkati jemaat-Mu dalam pergumulan, sukacita, perjuangan, dalam menghadapi kesulitan. Kami yakin Tuhan memampukan kami sebagaimana Tuhan memampukan Ester. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.